Halo guys, sebelum kalian menonton dan mendengarkan Misteri Nusantara Dunia, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Kali ini kami akan mengulas kembali tentang ilmu-ilmu kesaktian yang ada di bumi Nusantara ini. Inilah uraian singkat tentang ilmu kanuragan yang ada di bumi Nusantara yang akan kami jabarkan, dan diyakini ilmu ini masih sering digunakan pada saat ini dalam dunia modern. Jika kita mendengar seputar kisah orang sakti pada zaman dahulu, seperti halnya dalam novel, legenda, atau film-film pendekar, kesan pertama yang ada dalam pikiran kita adalah ilmu yang sangat luar biasa yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Tetapi tahukah Anda bahwa kisah ilmu kanuragan yang konon dimiliki para pendekar sakti rupanya pada zaman sekarang dapat dipelajari secara bertahap dan diamalkan oleh manusia biasa? Kali ini kami akan memberikan informasi tentang ajian atau ilmu kanuragan yang paling sakti yang ada di tanah Jawa. Antara lain yaitu ajian Raja Kalacakra. Raja Kalacakra adalah senjata gaib yang dapat membinasakan musuh yang paling sakti. Raja ini pun dapat untuk membentengi badan, rumah, dan lain-lain. Biasanya raja ini berupa sinar berputar dan terletak di dada pemiliknya. Bagi yang sudah dapat mengamati alam gaib akan dapat mengamati wujud raja ini. Ajian Brajamusti. Di zaman dahulu, ajian Brajamusti adalah ajian kebanggaan para pendekar, karena ajian Brajamusti adalah ajian penangkal terhadap tubuh yang paling ampuh sekali. Orang yang memiliki ajian Brajamusti memiliki kekuatan pada tubuh dan kekuatan gaib yang tiada tandingannya. Kegunaan ajian Brajamusti selain untuk mengisi kekuatan badan dan tangan, ajian Brajamusti juga sebagai ajian kekebalan terhadap bermacam-macam jenis senjata tajam. Senjata yang ampuh sekalipun, kalau terkena ajian Brajamusti pasti akan musnah, hilang kesaktiannya. Ajian Brajamusti adalah ajian yang dipercaya untuk menguatkan badan dan pukulan. Konon dengan ajian ini, tangan akan menjadi sungguh-sungguh kuat sehingga memunculkan kekebalan terhadap senjata tajam. Ajian Bandung Bondowoso. Seperti halnya ajian Brajamusti, ajian Bandung Bondowoso juga memiliki khasiat yang luar biasa hebatnya. Bagi orang yang mengamalkan ajian Bandung Bondowoso akan memiliki energi badan yang menakjubkan. Barang yang berat sekalipun dapat diangkat dengan mudah oleh manusia. Karenanya dengan ajian Bandung Bondowoso, barang dapat diangkat dengan sangat mudah. Malah lebih dari itu, dengan ajian ini orang bisa menangkis tanpa cedera oleh senjata tajam.
Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya kalau mengenai badan si pengguna. Orang yang memiliki ajian ini dengan penuh bisa memimpin bangsa-bangsa jin, sehingga bisa mengerahkan bala tentara jin untuk keperluannya. Ajian Inti Lebur Sakti. Ajian Inti Lebur Sakti adalah ajian pamungkas handalan beberapa perguruan. Ajian ini kalau diamalkan terus-menerus, kekuatannya sungguh-sungguh luar biasa. Ajian ini dapat dipakai untuk membakar hangus kelompok jin yang paling sakti, tetapi dapat juga untuk pengobatan, terutama orang yang kena santet, teluh, tenun, sihir, dan lain-lain. Ajian ini kekuatannya yang dahsyat, tidak dapat dipakai untuk sembarangan. Ajian Komarageni. Ajian Komarageni sejenis gembala geni yang juga adalah ajian pamungkas. Komarageni dapat dipakai untuk membakar bangsa jin. Kegunaan ajian Komarageni yaitu untuk pukulan kontak membakar jin, juga untuk pagaran badan, rumah, dan pengobatan berbagai macam-macam penyakit. Ajian Badatubi. Penangkis ajian Badatubi adalah ajian kekebalan yang tidak kalah dengan ajian malah wajah atau blabak pangantoran. Malahan ajian ini memiliki kelebihan untuk bertempur. Ilmu kontak Badatubi bisa membuat lawan kaku seperti patung. Ajian Jalasutra. Ajian Jalasutra apabila diamalkan dengan baik dapat untuk melumpuhkan lawan dan kesaktiannya. Biasanya lawan akan lumpuh apabila terkena ajian Jalasutra, akan menjadi lemah dan tidak berdaya, seolah-olah seluruh kesaktiannya punah. Ajian Kancing Kunci. Amalan kancing kunci khusus dipakai untuk mengunci lawan. Lawan yang terkunci gerakannya akan terhenti seketika dan seolah-olah tubuhnya kaku, sukar digerakkan. Amalan kancing kunci ini sungguh-sungguh penting dimiliki oleh orang-orang perguruan tenaga dalam, karenanya bisa mendukung keampuhan jurus-jurus kuncian. Ajian Gelap Sayuta. Orang dulu kerap membanggakan ajian Gelap Sayuta karena orang yang mengamalkan ajian ini suaranya bisa menggetarkan orang yang mendengarkan. Untuk pukulan energi dalam yang dilumuri ajian ini bisa mematikan lawan-lawan tersebut. Ajian Kulhu Geni. Kulhu Geni adalah ajian khusus untuk menumbangkan bangsa jin. Apabila dibaca satu kali, setan akan putus tangan kirinya. Apabila dibaca dua kali, setan akan putus tangan kanannya. Apabila dibacakan 3 kali, maka akan putus kedua kakinya. Dan apabila ayat ini dibacakan sebanyak 4 kali, maka akan hancur lebur seluruh tubuhnya. Ajian Kulhu Derga Balik. Ajian Kulhu Derga Balik hampir serupa dengan Kulhu Geni dan Komarageni. Amalan ini dapat dipakai untuk kontak.
pagaran tubuh, dan mengobati orang kena tenun dan santet. Bila diserang akan kembali kepada si pemiliknya. Ajian Macan Putih. Ajian Macan Putih adalah ajian kewibawaan yang sungguh tinggi. Jika ajian ini dirapal, suaranya dapat membuat lawan gemetar dan nyali lawan akan menjadi. Ajian Lembu Sekilan. Ajian Lembu Sekilan ini sungguh-sungguh familiar sejak zaman dahulu hingga sampai saat sekarang. Ajian ini memang sungguh-sungguh baik untuk keselamatan dalam pertempuran. Jika diamalkan dengan baik, seluruh serangan lawan, baik memakai tangan kosong maupun senjata tajam maupun senjata api, tidak akan mengenai tubuhnya. Ajian Tameng Wajah. Ajian Tameng Wajah adalah ajian khusus kekebalan. Energi keampuhannya memang hampir sama dengan ajian Lembu Sekilan. Barang siapa mengamalkan ajian penangkis wajah ini dengan baik, insya Allah dalam pertempuran tidak akan cedera oleh senjata lawan. Ajian Teguh Alot Payung Allah. Ajian Teguh Alot Payung Allah ini adalah ajian keselamatan dan kekebalan yang sungguh-sungguh ampuh. Dahulu ajian ini sungguh-sungguh dirahasiakan. Sesudah timbang-timbang demi perkembangan ilmu di dunia ini, karenanya bisa disebarluaskan dan dapat dipelajari. Ajian Pancasona. Ajian Pancasona sungguh-sungguh familiar sejak zaman dahulu. Dalam pewayangan, ajian ini dimiliki oleh Prabu Dasamuka. Siapa memiliki ajian Pancasona, sukar untuk mati atau sulit untuk mati. Walaupun telah mati, akan tetapi jika tubuhnya menyentuh tanah, maka yang mempunyai ajian ini akan hidup kembali dan bekas lukanya pun akan hilang. Ajian Pancasona hampir sama dengan ajian Rawa Rotek. Orang yang memiliki ajian ini matinya hanya bisa jikalau kepala dan tubuhnya dipisahkan dan ditaruh di tempat yang sungguh jauh dan jangan sampai menyentuh tanah. Ajian Bengkeleng. Ajian Bengkeleng di zaman dulu sungguh dirahasiakan. Karena itu, orang yang memilikinya sangat jarang. Keunggulan ajian Bengkeleng sebagai ilmu kebal adalah kalau orang yang mengamalkan ajian tersebut dengan sungguh-sungguh, walaupun terkena senjata tajam dan peluru, rasanya akan seperti kena titisan air yang mengalir. Ajian Payung Allah. Ajian Payung Allah adalah amalan untuk keselamatan ataupun untuk penjaga badan. Amalan ini nampaknya memang simpel, tetapi khasiatnya sungguh luar biasa. Amalan ini sangat penting untuk mereka yang kerap bergelut dengan dunia kekerasan. Ajian Walakot. Ajian Walakot yang diambil dari surat Saba ayat 10 mempunyai khasiat yang mengagumkan. Adalah ajian dengan kesaktian yang bisa membengkokkan besi atau mematahkan baja. Ajian Saifi Angin. Ajian Saifi Angin atau sapu angin adalah
suatu kedikdayaan yang dapat mempercepat seseorang dalam perjalanan. Dengan ajian ini, orang dapat menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat. Ibaratnya, lebih cepat daripada pesawat terbang. Orang yang memiliki ajian sapi angin ini dan mengamalkannya dengan baik bisa meringankan tubuh seringan-ringannya, sehingga bisa berlari dengan cepat sekali. Contohnya, pada zaman dahulu, para wali songo senantiasa memakai ajian sapi angin ini, khususnya jika ada diundang rapat di dalam Masjid Demak. Ajian Suket Kalanjana. Ajian Suket Kalanjana adalah ajian untuk mengamati alam gaib. Ajian ini sungguh-sungguh kuno dan sangat langka. Ajian Suket Kalanjana ini kalau diamalkan dengan baik akan bisa tahu alam gaib, seperti tahu wujudnya bangsa jin, setan, dan sebagainya. Hanya saja persyaratan ilmu ini sungguh-sungguh sukar, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai talenta. Ajian Panglimunan. Jarang orang sakti yang memiliki ajian Panglimunan. Ajian Panglimunan adalah ajian untuk menghilang atau untuk menutup suatu benda agar tidak terlihat. Ajian ini memang cukup berbahaya apabila disalahgunakan oleh pemakainya. Ajian Segoro Macan. Ajian Segoro Macan adalah suatu ilmu kedikdayaan yang diambil dari nenek moyang dari energi kewibawaan seekor macan. Kalau seekor macan sudah mengeluarkan aumnya, akibatnya musuh tidak akan berkutik. Untuk bisa merajai ilmu ini tidaklah gampang. Siapa saja yang memiliki ilmu ini akan disegani oleh segenap manusia. Ilmu karang. Orang yang memiliki ilmu ini akan ditakuti lawan, sebab kalau terkena tangannya akan menyebabkan kematian. Apa yang tersentuh oleh tangan orang yang merajai ilmu ini akan hancur. Di Kalimantan ilmu ini disebut dengan pelebur. Syarat agar kita memiliki ilmu yang langka ini tidaklah sangat gampang, sebab ilmu ini yang dikerakuti oleh seluruh makhluk halus. Untuk mendapatkan dan memiliki ilmu ini, kita harus mampu menumbangkan bermacam-macam cobaan dari diri kita dan dari bangsa jin. Ajian Megananda. Ajian Megananda ini adalah suatu ilmu yang bisa menirukan orang ataupun lawan. Kampuhan ilmu ini susah dicari tandingannya dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Ajian Kresna. Ajian Kresna untuk menghasilkan tubuh seperti raksasa jikalau dilihat oleh musuh. Jika tidak dalam kondisi terancam, ajian ini tidak dapat dipergunakan, sebab musuh akan menjadi was-was karena takut dengan penglihatannya. Dalam pewayangan yang memiliki ajian ini hanyalah Prabu Dewa Krishna. Ajian Penatasan. Orang yang mempunyai ilmu penatasan ini akan bisa melumpuhkan lawan tanpa bertarung, sebab penatasan sejenis ilmu yang bisa melumpuhkan lawan dan mematikan seluruh ilmu yang dimiliki lawan. Orang yang memiliki ilmu ini
hanya memakai dengan tangan atau mata. Tentunya dengan memakai jurus-jurus dan ilmu-ilmu tersebut dialirkan pada tangan, kaki, dan mata. Ilmu ini tidak sembarangan digunakan, sebab hanya dalam kondisi terdesak barulah ilmu ini bisa dikeluarkan. Karenanya musuh akan lumpuh total. Syarat untuk mendapatkan ilmu ini juga tidak sangat gampang untuk dijalankan. Ajian Tugu Manik Jayakusuma. Kehebatan dan kegunaan ilmu ajian Tugu Manik Jayakusuma ini hampir menyerupai ilmu Pancasona. Melainkan ilmu ini juga berbeda dengan ilmu Pancasona. Kalau ilmu Pancasona bisa hidup kembali kalau dipotong tubuhnya tidak dikubur melewati sungai. Melainkan ilmu Tugu Manik Jayakusuma tidak akan mati kalau belum waktunya. Ajian Panguncen. Ajian Panguncen ini adalah salah satu ilmu yang dipakai oleh para siswa perguruan tenaga dalam. Sebab dengan ilmu ini musuh apabila terkena akan terhenti pergerakannya. Dalam pergerakan ilmu ini kita harus memiliki tenaga dalam yang sudah total. Ajian Ciung Wanara. Dengan ajian Ciung Wanara, Anda mampu menumbangkan musuh yang sungguh tinggi ilmunya. Bukan itu saja, Anda akan ditakuti segenap binatang, baik binatang yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Ajian Ciung Wanara juga dapat menundukkan bangsa jin dan bangsa makhluk gaib lainnya, serta bisa menundukkan ilmu sesat seperti tenun, teluh, dan santet. Ajian Gembala Geni. Siapa yang memiliki ajian Gembala Geni? Kalau dipakai, karenanya bangsa jin akan terbakar. Di samping itu, bisa dipakai untuk membakar orang yang memiliki sifat angkara murka. Syarat untuk bisa memiliki ilmu Gembala Geni tidaklah ringan. Jika cobaan yang menggoda, dada kita harus mampu kita tundukkan. Jika kita masih bernafsu untuk menyombongkan suatu ilmu seperti Gembala Geni, akan mengakibatkan diri kita akan terasa terbakar. Ajian Kidang Kuning. Orang yang memiliki ilmu ajian Kidang Kuning, satu ini dalam berjalan atau dalam bepergian jauh akan mendapatkan kecepatan yang luar biasa dan susah diikuti dengan pandangan mata. Dalam dunia persilatan, ilmu ini disebut dengan ilmu meringankan tubuh. Dengan secepat kilat, kita akan hingga pada tempat yang dituju. Ajian Tinggenang. Ajian Tinggenang ini kegunaannya sama dengan ajian Panguncen. Jika orang yang memiliki ajian Tinggenang ini dalam menghadapi lawannya dialirkan melewati tangannya hingga lawan yang terkena sentuhan tangannya tidak akan bergerak. Ajian Wisa Kiblat Papat. Racun yang dikeluarkan binatang seperti ular sungguh berbahaya bagi orang yang akan digigitnya dan yang terkena gigitannya. Tetapi jika orang yang digigit ular dan binatang berpisah seperti memiliki penangkalnya, tidaklah hal yang sangat aneh. Anda bisa menangkal racun tersebut dengan memakai ajian Kiblat Papat. Ajian Wisa Batari Durga. Ajian ini adalah ajian untuk menangkal racun ular belang. Sesungguhnya racun tersebut sungguh-sungguh sangat ganas.
jika ada orang yang digigit ular tersebut, jika tidak segera diobati, akan membawa pada kematian. Tetapi selama ini belum ada obat yang dapat menangkal racun ular tersebut, sebab racun ular tersebut menjalar dengan cepat dalam aliran darah dan seketika menyerang jantung. Dalam beberapa menit, orang tersebut akan mati. Jika Anda mempunyai ajian ini, akan sangat dengan mudah untuk menyembuhkannya. Ajian Wisa Sang Kalintar Putih. Orang yang memiliki ajian ini akan mudah menundukkan bisa racun ular kobra. Racun ular kobra hampir sama dengan ular belang, sedangkan racun ular kobra lebih lambat menjalar ke area jantung. Ajian Wisa Waris Kanjeng Sinuhun Yogyakarta. Warisan ilmu ajian Wisa Waris Kanjeng Sinuhun hakikatnya jarang diwariskan pada masyarakat. Tetapi berhubung banyak masyarakat waktu zaman kerajaan yang takut dengan racun ular maupun racun kalajengking, karenanya ilmu ini diajarkan dan diberikan kepada masyarakat. Ajian bisa kalajengking. Kalajengking juga memiliki bisa yang sangat kuat, apalagi kalajengking yang berwarna biru. Untuk menangkal racun tersebut dapat digunakan mantra ajian Wisa Kalajengking. Ajian Semar Nangis. Ajian ini adalah ilmu pelet tingkat tinggi. Dalam mengamalkannya yaitu dengan berpuasa. Untuk bisa memiliki ilmu ini harus berpuasa selama 4 hari 4 malam. Kemudian dilanjutkan dengan pati geni semalaman. Ajian Semar Kuning. Ajian Semar Kuning, pengasihan Semar Kuning dipakai untuk perempuan yang menentukan hubungan cinta. Jika ajian ini Anda gunakan, maka perempuan yang Anda tuju akan menangis untuk meminta kembali bersatu. Apabila tidak mau untuk kembali lagi dengannya, dapat mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak waras. Ajian Silujangga. Kegunaan ilmu ajian Silujangga untuk guna-guna pada seorang gadis yang akan menjadi rebutan. Jika gadis tersebut sudah takluk kepada Anda, jangan dipermainkan cintanya. Ajian Wijaya Kusuma. Ajian Wijaya Kusuma hakikatnya milik raja-raja pada zaman dahulu, sehingga banyak rakyat dibuat selir. Anda bisa memiliki ilmu ini, melainkan Anda harus mampu membahagiakan para istri Anda. Ajian Dewa Manik. Ajian Dewa Manik apabila digunakan pada suatu perkumpulan, Anda akan disegani oleh orang yang berada di sekitar Anda. Dan kalau digunakan seseorang pada orang yang dikehendaki, maka Anda akan dikasihi oleh orang tersebut. Ajian Jaran Goyang. Ilmu pelet yang sudah sungguh-sungguh sangat familiar. Syarat untuk memiliki ilmu ini tidaklah gampang, sebab ilmu syarat jaran goyang sungguh ampuh untuk mengguna-guna seorang gadis, ataupun sebaliknya. Ajian Menjangan Putih. Kegunaan dari ilmu ini sama dengan pengasihan lainnya. Ajian-ajian di atas adalah beberapa contoh saja dari banyak ajian yang dibuat oleh nenek moyang kita. Dalam perkembangannya, ada ajian yang memang sudah punah, sebab tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Dan masih banyak juga yang masih eksis,
malah sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar semakin ampuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dari kami, Misteri Nusantara Dunia.